Halo, shalom semuanya, para jemaat GPDI Ebenezer Dukuh Pakis Surabaya, apa kabar? Semoga Anda semuanya sehat, Anda semuanya diberkati. Saya pernah bercerita di renungan saya yang sebelumnya bahwa Allah, Tuhan itu memberikan kita roh, spirit of sound mind. Maksudnya roh di mana kita mendapatkan pemikiran yang kuat, pikiran yang positif, pemikiran yang bagus, pemikiran yang solid, pemikiran yang kuat, basically. Jadi, saya yakin bahwa di dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak hal yang negatif, banyak hal yang tiap kali kita melihat sesuatu berita, atau tiap kali kita melihat banyak orang berdiskusi tentang hal virus, tentang ekonomi yang melambat, dan semuanya, kecenderungan itu semuanya adalah hal yang negatif. Tetapi saya yakin bahwa kita semua adalah orang Kristen dan kemudian kita semua melihat salib Yesus. Mari kita melihat salib Yesus. Oke? Saya gambarkan salib Yesus di sini. Banyak orang berkata bahwa salib Yesus adalah salib menunjukkan sesuatu yang negatif. Karena di sana terjadi penderitaan, kesakitan, di mana Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib. Tetapi saya yakin bahwa ketika kita mengubah perspektif kita tentang salib Yesus, kita melihat sesuatu yang positif. Yang paling mudah aja. Kalau misalnya kita lihat di salib Yesus di sini, apakah Anda melihat tanda plus, tanda tambah di sini? Bukan tanda kurang, bukan? Tetapi adalah tanda tambah di sini. Jadi kita melihat di sini bahwa salib Yesus itu memberikan kita, menambahkan kita berkat, menambahkan kepada kita kesembuhan, menambahkan kepada kita keselamatan, menambahkan kepada kita mujizat. Itulah salib Yesus. Jadi kalau misalnya kita berbicara bahwa kita adalah orang Kristen dan kita melihat salib Yesus adalah sesuatu yang negatif, menurut saya itu perspektif yang salah. Karena di dalam salib Yesus kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan kesembuhan, kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan mujizat, dan kita mendapatkan pemikiran yang positif. Setiap kali kita melihat salib Yesus, saya percaya bahwa ada sesuatu yang ditambahkan. Dan itu semua yang saya katakan tadi, itu adalah semuanya akan ditambahkan ketika kita mencari kerajaan Allah dan kita fokus kepada Tuhan Yesus. Bukan fokus kepada masalah, bukan fokus kepada rintangan, tetapi fokus kepada Tuhan. Saya juga melihat, saya tunjukkan sesuatu sekali lagi. Ini sekali lagi berbicara tentang perspektif. Oke, siap? 1, 2, 3. Ini dia. Apa yang Anda baca di sini pertama kali? God is nowhere. Jadi maksudnya adalah Tuhan tidak ditemukan di mana-mana. Di mana Tuhan? Tuhan di mana ketika saya menghadapi masalah? Tuhan di mana ketika saya menghadapi rintangan? Tuhan di mana ketika saya sedang sakit? God is nowhere. Tapi kalau misalnya kita melihat ini di perspektif yang berbeda, mari kita lihat. Apa yang saudara baca di sini? God is now here. Tuhan sekarang ada di sini bersama saya, bersama saudara. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, kita melihat dengan perspektif yang positif. Tuhan berkata, ketika kita lihat di sini, tulisannya sama loh, nggak ada perbedaan apa-apa loh, cuma penggalannya berbeda. Jadi di sini dikatakan bahwa God is now here. Tuhan ada bersama kita. Ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai rintangan, ketika kita mempunyai sesuatu yang sangat sulit untuk diselesaikan, Tuhan ada bersama kita. Itu adalah janji Tuhan kepada kita semuanya. Maka dari itu, saya yakin bahwa perspektif yang benar itu akan menentukan langkah hidup kita dengan benar juga. Tapi kemudian saudara akan bertanya kepada saya, bagaimana caranya mendapatkan perspektif yang benar? Salah satu caranya yang saya temukan adalah kita harus mempunyai hati yang gembira. Maka dari itu, Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itulah kita mempunyai hati yang gembira. Kemudian Anda bertanya lagi kepada saya, bagaimana caranya saya mempunyai hati yang gembira kalau saya tiap hari punya masalah? Kalau saya tiap hari punya rintangan, punya hambatan yang besar?
Saya ingat Rasul Paulus berkata di Filipi 4 ayat yang ke-8, dikatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya yakin bahwa saudara pasti mempunyai pengalaman yang buruk, tetapi Anda juga mesti mempunyai pengalaman yang baik. Apakah Anda mempunyai pengalaman di mana Anda disembuhkan, Anda mendapatkan mujizat, apakah Anda mendapatkan berkat? Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah hal-hal yang positif. Pikirkanlah tentang berkat-berkat Tuhan yang Tuhan pernah berikan kepada Anda. Jadi itulah yang kita pikirkan, itulah yang kita renungkan. Dan ketika Anda mempunyai sesuatu yang positif tentang sesuatu berkat, ceritakanlah kepada saudara seiman. Ceritakanlah kepada Pak Pendeta Medi Yakub. Dan saya yakin Pak Medi Yakub akan membagikan ini kepada lebih banyak lagi jemaat, supaya para jemaat dikuatkan di dalam kondisi sekarang ini. Maka dari itu saya dorong Anda semuanya